Apa sih pengaruh status KTP orang tua dengan pengurusan data lahir anak? Penasaran? Kalian bisa simak video kali ini untuk info lebih lengkapnya. Video ini dipersembahkan oleh Arena Publik, informasi dari rakyat untuk masyarakat. Halo semuanya, ketemu lagi di Arena Publik. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang apa sih pengaruh status KTP dengan pengurusan akte lahir anak. Nah, ada beberapa detail pengaruh status KTP orang tua terhadap pengurusan akte kelahiran anak. Yang pertama yaitu KTP dan KK yang valid dan terdaftar. Pentingnya data yang cocok ini adalah untuk proses pengurusan akte kelahiran anak itu butuh validitas data orang tua, data nama, status perkawinan, dan alamat orang tua di KTP. Jadi harus sesuai dengan data di KK. Nanti Dukcapil akan melakukan verifikasi silang antara dokumen-dokumen ini dengan database di kependudukan. Nah, kalau KTP-nya hilang, rusak, atau buram, maka sehingga tidak valid, maka proses pengurusan aktenya akan terhambat atau bahkan tidak bisa dilanjutkan. Lalu, status perkawinan di KTP dan KK. Pencatatan perkawinannya itu harus sah ya teman-teman, dan dibuktikan dengan buku nikah bagi muslim atau akta perkawinan bagi non-muslim sebagai bukti sahnya perkawinan. Nah, implikasi status belum kawin atau data tidak sesuai itu jika status di KTP atau KK orang tuanya masih belum kawin padahal sudah menikah dan akan mengurus akta kelahiran anak, maka prosesnya akan tertunda. Dan orang tua harus mengurus perubahan status perkawinan di KK dan KTP terlebih dahulu, sehingga mereka menjadi statusnya itu kawin. Lalu alamat domisili di KTP dan KK. Nah, kesesuaian domisili pengurusan akte kelahiran anak itu kan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil di kota atau kabupaten sesuai dengan domisili orang tua yang tertera di KTP atau KK. Nah, kalau alamatnya berbeda gimana? Kalau alamatnya berbeda, maka ada ketidaksesuaian data alamat antara KTP dan KK-nya. Maka proses pengurusan akte lahirnya bisa terhambat. Maka orang tuanya mungkin akan diminta untuk memperbarui data alamat terlebih dahulu agar sesuai. Lalu NIK atau nomor induk kependudukan orang tua. Keterkaitannya apa? Kalau misalnya NIK-nya itu tidak sesuai, maka tidak akan bisa untuk dilanjutkan proses pengurusan akte kelahirannya atau memperhambat proses kepengurusan akte kelahiran. Karena NIK yang tertera di KTP orang tua adalah kunci penghubung data mereka dalam database kependudukan. Saat mengurus akte kelahiran anak, NIK orang tua akan diinput untuk menarik data dan memastikan keterkaitan silsilah keluarga. Nah, jadi ringkasannya gimana? Intinya KTP dan KK orang tua tuh harus dalam kondisi valid datanya dan lengkap datanya juga, serta statusnya akurat, terutama status perkawinan dan alamat, agar proses pengurusan akte kelahiran itu bisa lancar. KTP elektronik dan KK itu adalah cerminan data kependudukan orang tua yang akan menjadi dasar pencatatan data anak. Nah, sebelum melakukan pengurusan akte kelahiran anak, pastikan hal-hal berikut sudah beres. Apa aja? KTP kedua orang tua itu tidak rusak atau hilang atau buram dan masih bisa digunakan. Lalu status perkawinan di KTP dan KK kedua orang tua itu sudah kawin dan sesuai dengan buku nikah atau akte perkawinan. Dan alamat domisili di KTP dan KK itu sudah akurat dan sesuai dengan tempat teman-teman akan mengurus akte kelahiran. Gitu teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat.